Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Senin tanggal 12 Januari tahun 2026, kita memasuki Pekan Biasa yang pertama. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan beri bagi kami, untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang Tuhan juga masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Semua ini karena Engkau meminta kepada kami untuk melanjutkan tugas dan perutusan kami. Kami ingin belajar dari rasul-rasul-Mu untuk kami setia dan taat akan panggilan kami dan melaksanakan apa yang menjadi tugas kami. Dari awal hingga akhir, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa biasa setelah kita menyelesaikan atau menghabiskan waktu kita merayakan Natal. Hari ini juga gereja diingatkan kembali, kita diingatkan kembali bagaimana panggilan kita. Hidup kita adalah pilihan kita masing-masing untuk kita mau melangkah seperti apa. Tetapi hidup kita sesungguhnya ada di dalam tangan kasih Tuhan. Dan hari ini kita mendapatkan teladan dari 4 rasul yang dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan pekerjaan dan rutinitas yang ada dan mengikut Yesus untuk dijadikan penjala manusia. Penjala manusia artinya kita diajak untuk bersama-sama dengan Tuhan melayani dan memberitakan kabar sukacita kepada orang lain yang ada di sekitar kita.
Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus meninggalkan pekerjaan mereka dan keluarga mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Itu bukanlah hal yang mudah, karena apabila kita meninggalkan sesuatu yang sudah biasa kita laksanakan, kenyamanan hidup kita, dan kemudian kita harus melangkah kepada hal yang baru, kita tentu memiliki keraguan, ketakutan, dan berbagai kegamangan hati. Tetapi kita harus yakin bahwa kehadiran Yesus bersama-sama dengan kita dalam semua tugas apapun itu, dalam semua tugas kemanapun itu, maka Tuhan Yesus sendiri adalah jaminannya. Bersama Tuhan segala sesuatunya tidak ada yang tidak mungkin. Yang diperlukan adalah ketaatan kita dan iman kita untuk mengikuti kehendak Tuhan dengan yakin. Pertanyaannya pada kita sekarang adalah, apakah kita memiliki keteguhan hati bila Tuhan meminta kita meninggalkan kenyamanan, meninggalkan semua hal yang kita miliki, dan kemudian kita mengikuti Tuhan untuk berkarya sesuai yang Tuhan mau? Apakah kita dengan rela hati akan melepaskan kenyamanan hidup kita, kemudian untuk berjalan bersama Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan mau sebagai penjala manusia? Mewartakan kasih Allah kepada semua orang, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan kita. Mari kita merenungkan hal itu, supaya di dalam langkah hidup kita, kita memahami apa yang menjadi tugas-tugas yang Tuhan beri bagi kita masing-masing. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang taat dan dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi manusia, menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkurban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan ingat selalu semangat misioner kita: doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga apa yang kita laksanakan, panggilan perutusan kita, dan keyakinan kita untuk melangkah bersama Tuhan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.